Di mana ada keuntungan kalau kita berdagang, di mana ada tertawa kalau kita bersama-sama dengan keluarga, tidak ada kita tidak memiliki kesusahan, kita hanya memiliki sukacita, berkat-berkat yang kita terima melimpah dari Tuhan. Itu musim semi kehidupan kita. So in this spring season, we must follow our Lord Jesus Christ. Di musim semi kehidupan kita harus mengikuti Yesus Kristus. Especially it's a very difficult situation, failure, some kind of loneliness, we can follow our Lord Jesus Christ easily. But it's very good season, very good period. Sometimes we think no need our Lord Jesus Christ. Sering sekali, biasanya kita membutuhkan Yesus Kristus begitu kesusahan itu datang. Begitu banyak kesulitan, banyak himpitan di mana kita berada. Itu baru kita mencari Tuhan Yesus. Tapi biasanya juga kalau kita tidak memiliki kesusahan, kalau kita hanya mendapat berkat-berkat dari Tuhan, kita biasanya lupa kepada Tuhan. So we must be aware in this spiritual springtime. Jadi siang hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merefleksikan diri kita sendiri agar kita berhati-hati juga kalau kita mendapat berkat yang berlimpah, kalau kita tidak mendapat kesusahan, kalau segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan kita jangan sampai melupakan Tuhan. Kita harus tetap setia dan tetap taat, tetap disiplin seperti waktu kita mengalami kesusahan. So spiritual distinctive, that means if you think only the blessing more than blesser, or if you think about the gift more than somebody who gave the gift, that one is spiritual distinctive. Jadi kita jangan sampai salah untuk berpikir bahwa kita memikirkan berkat-berkat lebih daripada yang memberi berkat. Kita jangan sampai terlena, kita jangan sampai tertidur, karena kita memikirkan berkat-berkat yang kita terima itu lebih daripada sang pemberi berkat, yaitu siapa? Tuhan. So nowadays it's very good, it's no problem. Every month I receive the salary from factory. I paid my effort just in the factory, and I send money to Philippines or Indonesia or Bangladesh. It's okay, no problem. This is my spiritual springtime. Ketika kita menerima gaji tepat pada waktunya, ketika kita bekerja dengan baik, ketika kita bisa mengirim uang ke Indonesia dengan lancar, kita melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik, ini adalah musim semi kehidupan kita. But at this point, we must aware of our spiritual springtime. Dan itu bukan berarti kita terlena, tapi kita juga harus memperhatikan, kita juga harus melihat bahwa kita harus sadar bahwa inilah musim semi dari kehidupan kita. Always we think about our faith, we will not be in a laziness of our spiritual time. Dan kita harus bisa membangkitkan diri kita supaya kita tidak menjadi malas, kita tidak menjadi masa bodoh, dan tidak mau tahu apa-apa. Karena segala sesuatunya berjalan dengan baik dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita memiliki sikap seperti ini. Now you are living in Korea, it's no problem. But you know, nowadays I'm worried about some world economy because of the price of rice is going up now. It's going up. Mungkin kita tidak terlalu tahu karena kehidupan kita di Korea ini baik-baik saja, tapi fenomena yang ada di dalam dunia ini sekarang bahwa harga beras makin naik. What about Philippines? I heard 2.5 kilogram is 1,000 pesos, but now 1 kilogram is 1,000 pesos. Bagaimana dengan Indonesia? Harga beras naik dan dulu dan naik. So poor people cannot survive in this economic situation. Jadi kalau harga beras semakin meningkat, semakin naik, orang-orang miskin mendapat kesulitan. So for us, this is spring season, but in another place, another place, and poor people, for them there is a winter season. Buat kita mungkin saat ini adalah musim semi kehidupan kita, semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi di bagian lain dari dunia ini, mungkin di Indonesia, mungkin di Filipina, mereka mengalami musim dingin kehidupan mereka, di mana semuanya susah. We must think about our brothers and sisters who are staying in your country, and during this spiritual springtime in Korea,
you must follow our Jesus Christ by all means. Dan dengan melihat kenyataan bahwa di negara lain kayak di Indonesia mungkin keluarga kita, sanak kerabat kita juga mengalami kesusahan, dengan berdasarkan pikiran seperti ini, pandangan seperti ini, marilah kita di musim semi ini juga, meskipun semuanya berjalan dengan lancar, kita tetap setia untuk dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kita percaya bahwa berkat itu bisa mengalir melalui kita kepada saudara kita yang ada di Indonesia yang menderita atau diculik. Amen. Okay. Let's read to the scripture once again and pray all together. Mari kita baca sekali lagi firman Tuhan hari ini, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Kita baca dengan suara keras. Once again, read the Seakan-akan firman scripture. itu boleh tinggal tetap di dalam hati kita. Ready? Read, go. Every Setiap good pemberian yang baik dan setiap pemberian yang baik coming out of the life. dari Bapa ada perubahan, kebayangan, karena pertukaran. Let's pray. Mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Heavenly Father, thank you, give us a wonderful moment. Terima kasih Tuhan buat hari ini, cuaca yang bagus, suasana yang indah. Kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan ini. Oh Lord God, we want to aware of our spiritual springtime. Dan siang hari ini kami mau berhati-hati juga dengan kehidupan rohani kami. Ketika kami mengalami musim semi kehidupan kami tidak mau lengah. Even in the springtime, we want to follow our Lord Jesus Christ always. Meskipun semuanya berjalan dengan lancar, meskipun hidup kami adalah musim semi, tapi kami tetap mau mengikuti Yesus seperti waktu kami susah. We want to pray for our people who are in a difficult situation. Kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami, teman-teman yang kami tahu yang mengalami kesulitan dalam hidup mereka. We want to adore you and glorify you. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kami boleh menyembah Engkau dan memuliakan Engkau saat ini. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.